Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Gen Z and Millennials. Balik lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times. Saya Irfan Fatur Rahman, reporter news di IDN Times. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Bukan pakai telur, karena hari ini kita kedatangan seorang Brigadir Jenderal Polisi Sumi Hastri Purwanti, DFM SPF, begitu. Selamat sore, Bu. Sore juga. Sehat ya, Bu? Sehat. Kalau nggak sehat, nggak sampai sini. Sebelumnya, Bu, selamat dulu nih, Bu. Iya. Karena Ibu baru kemarin ya, Bu, jadi 29 Juni. bintang 1 gitu ya, Bu. Dilantik ya. Gagah. Iya, gagah. Saya ngeliat fotonya, gagah, Bu. Karena Ibu satu dari 5 perempuan polwan ya, Iya. 5 polwan, salah satunya Ibu yang berpangkat jenderal begitu ya, Bu. Iya. Oke. Amin. Ya, alhamdulillah. Gimana, Bu, kesannya, Bu? Kesannya waktu itu, Iya. ya kaget, seneng dan kayak bingung aja gitu loh. Tapi ya tetap diambil rasa syukur, alhamdulillah berarti ada kepercayaan dari pimpinan Polri ya khususnya untuk memberikan saya secara pribadi pangkat dan jabatan lebih tinggi karena memang saya juga udah sekolah untuk mencapai itu persyaratannya udah semua. Iya. Berarti emang nggak mudah untuk sampai di titik itu ya, Bu? Iya, betul. Oke. Bu, kan ini kan sekarang udah jadi Brigjen nih, Bu. Iya. Pangkat sudah naik. Gitu. Sekarang penempatannya di mana, Bu, dan tugasnya apa? Saya sebagai investigasi Dokes ya, tugas dan tanggung jawabnya memang bila ada kasus-kasus sulit atau kasus-kasus tertentu diperintah Kapus Dokes untuk melaksanakan atau mencari data atau keterangan untuk menyampaikan kepada pimpinan seperti itu. Oke. Ya, buat teman-teman yang belum tahu Dr. Hastri ini, beliau adalah dokter forensik perempuan pertama di Asia, begitu ya, Bu? Kata media. Jadi itu kata media ya, Bu? Yang poluan ya. Oke. Tapi yang dokter lain selain poluan sudah ada sih. Ya. Nah, ini Ibu kan di forensik kan terkenal dengan penanganan mayat-mayat begitu ya. Di otopsi dan segala macam begitu. Itu mulai dari tahun berapa, Bu, Ibu berkecimpung di dunia forensik itu, Bu? Kalau saya membahasakannya itu jenazah karena lebih halus gitu kan. Kadang selain kata jenazah kayaknya masyarakat atau orang lain tuh kayak kaget takut gitu, padahal jenazah itu ya sama-sama kita manusia kan. Dan tapi tidak bernyawa. Sejak tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 sebelum sekolah, jadi ditempatkan pertama di Polwil Tabes Semarang dulu. Terus diajak ke TKP itu pembunuhan. Terus seneng ya udah, terus tahun 2002 baru ngambil sekolah forensik sampai 2005. Saat tahun 2000 itu Ibu posisi sudah berkeluarga atau bagaimana? Tahun 2000 baru berkeluarga. Baru menikah tahun 98 dan dalam keadaan itu hamil waktu itu. Dan setelah diizinkan suami ambil sekolah forensik ya nunggu anaknya lahir. Ternyata anak satu lahir, hamil lagi anak kedua. Makanya baru sekolahnya 2002. Pas anaknya yang kedua lahir, baru boleh. Saat itu dukungan dari suami itu seperti apa, Bu? Ya, dia mengizinkan karena tahu kalau forensik sangat membantu tugas-tugas kepolisian dan dia tahu kalau spesialis forensik sangat jarang. Tuh, apalagi perempuan. Iya, makanya. Nah, ini kan Ibu mau tanya dulu nih, Bu, sebelumnya. Di dunia forensik ini sebenarnya Ibu memang pilihan Ibu atau merasa terjebak begitu? Enggak, akhirnya saya. Ada di sini. Pilihan ya. Senang ya. Kenapa, Bu? Ya itu waktu pertama ditugaskan di Polrestabes Semarang diajak ke TKP pembunuhan, langsung senang. Iya. Karena seharian di situ terus bisa memeriksa, meneliti jenazah dan bisa kita pastikan ini adalah suatu korban pembunuhan kah, bunuh diri atau aksiden tuh dari pemeriksaan kedokteran forensik waktu itu. Oke.
Oke Bu, sekarang kita ke ruangan otopsi nih Bu, ceritanya Bu, ngobrolannya. Ini kan ketika ada jenazah masuk ya ke ruangan Ibu nih, otopsi gitu. Kan ini ada jenazah kecelakaan, bunuh diri, terus mutilasi, mungkin keracunan dan lain-lain. Ini Ibu ketika jenazah itu datang di ruangan Ibu apa Bu yang dipandang Ibu terhadap si jenazah ini? Apakah menganggap jenazah ini oke, ini seseorang, atau oke ini sebatas objek sehingga Ibu oke gue kerjain karena ini kerjaan gitu, atau gimana? Ya, tetap kita menghormati dia sebagai manusia yang sudah tidak bernyawa, dan kita mengerjakannya juga dengan sangat hati-hati, dan itu pun dengan permintaan dari penyidik ya, karena kita meriksa jenazah. Kecuali kita visum luar aja, memang keluarga tidak menghendaki, itu kita periksa luar. Tapi itu pun kita perlakukan dia seteliti dan sebaik-baiknya, tidak untuk apa ya, bercandaan gitu atau tidak, yang penting serius. Dan setelah itu pun kita bersihkan, kita pulasari dengan baik, dan kita berpikir ini jenazah bila meninggal tidak wajar kan kita harus tahu pembunuhan kah, bunuh diri kah, atau accident lah. Itu tetap harus teliti dan benar-benar serius waktu mengerjakannya. Iya, oke. Terakhir kapan masuk di ruang otopsi? Karena jabatan pangkat nih, jadi saya banyaknya malah seminar, webinar. Terakhir saya masuk kamar jenazah bulan Maret ya, di Solo, malah di Rumah Sakit Bayangkara Solo ya. Oh, itu berarti Ibu tergantung case-case yang besar? Sekarang kan sudah banyak dokter forensik ya, jadi sudah banyak yang menangani, kecuali kasusnya menonjol atau memang pas saya diminta baru saya turun. Dulu sih ya hampir setiap hari saya ngerjakan dari tahun 2005 sampai Covid, karena Covid kan saya juga melakukan pemulasaran jenazah supaya jenazahnya bisa disemayamkan dengan baik dan virusnya tidak kemana-mana, dan warga bisa sholat jenazah dengan baik, tidak terkontaminasi virus COVID tersebut. Selama ini udah berapa kasus Bu kira-kira yang udah ditanganin Ibu nih? Ribuan kali ya? Iya, nggak dihitung. Rekor kayaknya. Nah, ini kan dari kasus ini kan sudah ditangani nih. Banyak kasus-kasus yang sudah ditangani dokter. Ada nggak sih kasus yang memang sulit untuk mengungkap soal siapa pelaku begitu? Ada sih kesulitan tuh biasa kalau kasus mutilasi, karena kadang sudah terbagi-bagi gitu kan, kepala di mana, tangan di mana, kaki di mana, badan di mana, itu pernah kejadian. Itu kan kita juga kesulitan, dari sidik jari nggak ada, dari gigi gili nggak ada, paling kan dari DNA. Itu pun kalau ada keluarga yang merasa kehilangan, kita bandingkan. Atau yang terakhir sulit itu yang mungkin masih ingat di Banjarnegara, pembunuhan dari Mbah Dukun Selamat itu kan masih 3 belum teridentifikasi sampai sekarang, karena belum ada keterangan dari data antemortem yang cocok dengan data dari 3 jenazah ini, dan 3 jenazah ini sudah berupa tulang belulang dan sudah lama, jadi mungkin dianggap keluarganya merantau atau pergi kemana, jadi tidak ada laporan polisi. Nah, dari kasus itu kan tidak selesai nih Bu. Itu ada ini nggak Bu? Ada maksudnya menjadi beban tersendiri nggak buat Ibu? Ya, beban sih dulu sering ya kepikiran ya yang kita evaluasi lagi dan kita cari lagi. Kalau bisa terungkap ya alhamdulillah. Kalau enggak ya biasanya itu setelah berapa tahun kadang memang kasusnya dihentikan atau tidak diteruskan penyidikannya, seperti itu. Kalau soal dari kasus-kasus ini, ada nggak sih Bu yang misalkan jenazah ini, Ibu habis menangani satu jenazah nih, tapi Ibu tuh sampai terbayang-bayang saking sadis atau saking
maaf ya Bu, berantakan bentuknya itu gimana Bu? Enggak sih, karena saya mikir ini pekerjaan kemanusiaan ya, dan saya selalu berdoa sebelum memulai dan setelah memulai. Jadi kembali saya pulang ke rumah ya sudah selesai, kecuali memang kasusnya sampai viral atau sampai berlarut-larut ya baru saya kepikiran. Oke. Kalau dari kondisi jenazah nih Bu, bagaimana feeling Ibu mengatakan bahwa oh misalkan jenazah ini ternyata korban pembunuhan gitu. Misalkan jenazah pada temuan awal korban kebakaran begitu. Namun ketika penyidikan ternyata ditemukan ada pembunuhan. Itu gimana Bu? Itu nggak pakai feeling Mas, pakai pemeriksaan. Nanti saya jadi dokter forensik feeling. Jadi ya kita periksa, memang harus diperiksa luar dan dalam atau otopsi, karena biar kasus-kasus yang diduga accident, mungkin ditemukan di pinggir jalan, mungkin ditemukan terbakar, mungkin ditemukan tenggelam, kita periksa dengan baik dan lengkap. Itu bisa kita tentukan, oh ternyata dia sudah meninggal dulu, baru ditaruh di pinggir jalan biar seolah-olah laka lantas. Oh ternyata dia sudah mati dulu, baru ditaruh di rumah dan terbakar seolah-olah rumahnya terbakar, dia ikut terbakar. Itu kan kita tentukan dari pemeriksaan dalam, otopsi. Atau tenggelam, ternyata kita buka, kita periksa, oh tidak ada tanda-tanda tenggelam, bersih dari saluran nafas atas sampai bawah. Dan bisa jadi dia memang waktu masa air sudah meninggal, seolah-olah mungkin tenggelam atau seolah-olah dia kepleset seperti itu. Jadi ya memang kita harus terus mensosialisasikan pentingnya periksa luar dan dalam, karena kadang kalau saya ngomong otopsi itu keluarga atau masyarakat karena nggak nerima, mereka mikirnya kan kasihan gitu lah. Padahal itu untuk mengungkap kasus ini menjadi terang dan tidak belakang hari tidak repot minta ekshumasi, karena ternyata kasusnya sangat mencuri perhatian gitu kan. Padahal itu kadang keluarga tidak mengizinkan untuk kita otopsi seperti itu. Tapi kalau bagaimana sih Bu cara Ibu membedakan bahwa oh ini ternyata korban pembunuhan, misalkan dari korban tenggelam nih Bu tadinya, tapi ternyata ini korban pembunuhan, jadi dibunuh dulu baru tenggelam, itu gimana Bu? Pasti ada luka-luka yang didapat dia, misalnya mungkin dia dipukul dulu, ada kekerasan tumpul, baru dimasukkan, atau dia minumin racun dulu, kita periksa, atau mungkin ada tanda perlawanan lain di tangan, atau ada luka lain kekerasan di bagian tubuh, berarti kan dia meninggal karena sesuatu, bukan karena air, seperti itu. Jadi itu kita bisa lihat di situ bahwa ini memang suatu kasus pembunuhan seperti itu. Tidak merta dilihat dari tubuhnya yang tenggelam gitu kan. Jadi memang harus segera diperiksa, karena kita tuh berburu sama waktu kematian. Semakin lama tidak diperiksa, dibiarkan membusuk, ya kita semakin sulit memang. Pembusukan itu artinya terjadi. Pembusukan ini salah satu faktor yang bisa mempersulit. Iya, untuk identifikasi dari waktu kematian, cara, mekanisme, dan terakhir sebab kematian. Oke. Dari sempat tuh saya Bu nyari-nyari di YouTube gitu tayangan Ibu, kan Ibu juga punya akun YouTube ya. Iya. Nggak lihat banyak tuh konten-konten Ibu yang lagi di ruang otopsi begitu kan. Iya. Ada beberapa video yang Ibu nih nggak pakai masker gitu saat bekerja, sedangkan orang-orang di sekeliling Ibu tuh pakai masker semua. Itu kenapa Bu? Karena sudah terbiasa? Iya, udah biasa aja. Jadi saya udah biasa dari dulu nggak ada masker gitu, nggak. Dia adaptasi aja sama baunya. Gitu. Oh gitu. Iya. Memang kalau dari bau itu nanti Ibu bisa ini juga menentukan. Ya kadang kalau memang karena toksikologi biasanya baunya kasih bisa tercium, atau suatu zat itu misalnya dari alkohol itu jelas sekali itu bisa tercium. Jadi kan minimal kita bisa tahu, oh sekilas kita ambil darahnya atau urinnya untuk cek identifikasi dini, oh dia kena apa, karena meninggal karena apa gitu. Kalau dari penciuman itu bisa nggak sih Bu ngukur
waktu si mayat ini meninggal tuh udah berapa hari gitu? Bisa itu kalau saya, tapi nanti diprotes sama dokter forensik yang lain. Itu nggak ilmiah. Kalau ilmiahnya ya dari periksa jenazah, dari lebam mayat, kaku mayat, pembusukan, apa namanya tanatologi waktu kematian sampai terjadi tulang belulang, sampai terjadi mumifikasi itu waktu kematian. Tidak karena bau, nanti saya diprotes karena kebiasaan. Jadi saya kadang mikir aja, oh ini seperti ini baunya kira-kira 3 hari, 5 hari, seminggu. Tapi jadi jangan diikutin ya. Hanya dokter doang nih yang bisa nih untuk menentukan itu. Nah, Ibu kan tadi udah menanganin beberapa kasus yang Ibu tidak memakai masker begitu, Ibu. Ada nggak sih, Bu? Abis itu Ibu nggak bisa makan gitu? Enggak, makan terus nih. Berat badannya tambah. Iya sih benar. Berarti Ibu sama sekali nggak kan butuh energi, capek ya makan. Terus gimana, Bu? Kan Ibu sudah beberapa kasus juga Ibu cover ya? Misalkan kayak kasus MH17 waktu itu ya, Bu? Iya. Sukhoi, iya. Terus Air Asia, iya. dan banyak lagi tuh. Iya. Termasuk kasus Subang nih kemarin yang akhirnya bisa terungkap gitu. Itu gimana, Bu, soal kasus Subang ini, Bu? Kenapa saat itu Ibu tuh namanya tersorot tuh? Itu gimana ceritanya, Bu? Tersorot Pak, terpantau ini. Ya kebetulan saya melakukan pemeriksaan ekshumasi atau otopsi kedua aja untuk melengkapi visum yang pertama. Dia nggak ada masalah dan kita temukan hal baru kan sudah kita berikan ke penyidik dan ternyata ya sudah sesuai dengan apa yang ada di laporan dan di visum et repertum. Kenapa bisa lama begitu kasus itu berjalan? Saya nggak bisa jawab pertanyaan penyidik nih. Tapi kalau dari kan udah selesai yang penting. Lamanya bukan saya yang jawab. Berarti artinya Ibu sebenarnya sudah selesai soal menemukan calon si pelaku ini ya, Bu, ya, dari kasus itu ya? Itu gimana, Bu, cerita dari kita kan cuman menyajikan aja dari waktu kematian, cara sama sebab kematian, udah sama pemeriksaan sampel DNA yang dikerjakan di Puslapfor, ada ahli DNA-nya juga dan kebetulan saya mengikuti terus jadi ya mengetahui seperti itu. Itu bagaimana ceritanya sehingga akhirnya dua tersangka ini terbukti begitu, Bu? Ada 2 DNA ini. Ada di podcast banyak. Ya, memang diambil dari TKP. TKP ya. Berarti saat itu memang nggak ada kesulitan di kasus Subang ini, Bu? Ada sih, ada banyak soalnya banyak kesulitannya apa ya? Ya kesulitan waktu. Waktu itu sulit ya. Waktu mengungkapkan kesulitan. Itu pas ekshumasi otopsi kedua itu di kamar jenazah atau bagaimana? Di makam. Di makam. Kita kerjakan di makam dua-duanya. Itu gimana, Bu, ceritanya bisa ya karena permintaan Kapolres, penyidik. Penyidik. Saat itu apa yang diteliti lagi, Bu? Ya itu tadi saya cari tanda-tanda lain, bukti mungkin ada bukti DNA di tubuh korban, seperti itu. Iya. Oke. Ibu juga kan ini tercatat sebagai tim dari eksekusi terpidana mati ya, Bu, di Nusa Kambangan tahun 2008 sampai 2016 ini. Itu gimana, Bu? Kenapa Ibu bisa? Kok bisa ya? Karena saya kan dinas Jawa Tengah dan saya waktu itu dokter forensik sendiri. Terus tugas tanggung jawab saya di bidang kedokteran forensik. Kan tim eksekusi itu kan dari Nusa Kambangan kan selalu di backup atau dibantu oleh Biro Operasional Polda Jateng. Nah kita satu tim dengan Pro-op, dengan Brimob, dengan Samapta dan dari kesehatan juga. Akhirnya kita satu tim ya sudah ada SOP-nya dan kita latihan bersama kalau untuk menentukan titik tembak, terus melakukan titik-titik eksekusi ya kita ada di sana sampai tim kita itu yang melakukan pemulasaran jenazah pasca eksekusi. Eksekusi. Itu tugas Ibu waktu itu apa, Bu? Tugas saya ya
menentukan dia dalam keadaan sehat, terus sampai dibawa ke tiang eksekusi, terus menentukan titik tempel, terus menentukan apakah dia sudah meninggal atau belum. Terus setelah itu dibawa ke kamar pemulasaran, terus kita bersihkan luka-luka yang di dadanya. Terus keluarga kadang ada yang nyiapkan kalau non muslim baju, ya kita pulasari. Kalau dibawa ke luar negeri di formalin atau di embalming. Terus kalau yang muslim ya di kafani, terus kita sholati di situ dengan dengan kiai atau ustadz yang udah disiapkan. Jadi memang benar-benar kita jaga HAM itu, kita tetap hormati dia sebagai manusia seutuhnya. Tadi nyinggung soal titik tempel Ya. eksekusi itu gimana, Bu? Ya di jantung, di bagian jantung. Ibu yang menentukan? Iya, karena kan biar tim eksekusinya tidak salah tembak langsung nembak di situ. Saat bekerja di tim ini, Bu, selama bekerja di situ ada nggak, Bu, saat eksekusi yang terkesan buat Ibu? Yang terkesan, semuanya terkesan nih, soalnya serem gitu kan. Serem ya, Bu? Di Nusa Kambangan gelap. Tapi ya kita karena tugas ya, jadi ya sudah kita lakukan dengan baik dan tanggung jawab. Oke. Ibu kan tadi sudah berbicara soal kasus-kasus nih, Bu. Ada juga kasus yang kemarin ramai itu kan Brigadir J itu, Ibu. Ya. Ibu bertugas juga, Bu? Enggak, bukan saya. Bukan ya? Enggak bisa. Jadi yang otopsi bukan Ibu saat itu? Bukan saya. Junior di Rumah Sakit Kramat Jati. Tapi selama menangani kasus-kasus ini ada nggak sih, Bu, Ibu mendapat intervensi gitu dari atasan? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi memang... Ya, kasih yang kerusuhan di Makobrimob atau yang di mana tuh, di Jakarta Barat semua, atau di ya kasus-kasus yang berhubungan sama teroris ya, itu nggak pernah tuh kita ya, karena kita menganggap jenazah ini ya, walaupun mungkin dia melakukan kejahatan, walaupun dia mungkin seorang narapidana, ya kita tetap lakukan pemulasaran dengan baik gitu. Tidak kita beda-bedakan gitu. Tetap mungkin yang diotopsi pelaku gitu kan, bukan korban. Kadang kan korban, pelaku sama kita tetap. Kadang kita kan juga nggak tahu ini korban atau pelaku, jadi kita periksa dengan baik aja dan kita lengkapi semuanya. Yang penting kan penyidik bisa tahu dari waktu kematian, cara, mekanisme, dan sebab kematian. Itu yang diinginkan penyidik dengan benar, dengan baik. Karena kalau kita salah atau tidak tahu atau ngarang gitu, atau ada intervensi, ya pasti kacau dan kita merasa berdosa sekali loh. Tanggung jawabnya kan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti nulis visumnya nggak bener, salah sebab kematian, ternyata pelakunya bisa bebas, seperti itu. Jadi lebih baik kalau saya tidak bisa diidentifikasi atau tidak diketahui sebab kematian, ya saya tulis apa adanya. Artinya Ibu sering ya, Bu, dipanggil di pengadilan? Sering gitu, memberikan keterangan ahli. Ya, berarti di situ langsung jadi kuliah gitu ya, Bu? Iya, kayak ngasih kuliah kamu. Sering saya ngasih kuliah bapak-bapak hakim, CPU. Iya, Bu, ini kan kalau Ibu lagi otopsi nih, Bu, pasti kan Ibu kan nih pasti dapat petunjuk-petunjuk gitu ya, Bu, terkait dengan waktu kematian, siapa pelaku, dan lain-lain gitu. Nah, itu petunjuk-petunjuk itu datang ketika Ibu mengerjakan si jenazah itu, atau ada mungkin petunjuk-petunjuk ketika Ibu sedang istirahat gitu. Oh, tadi saya ngeliat ini jangan-jangan kayak gini. Ya, waktu mengerjakan kan lengkap tim ya kan. Periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita cari semua. Ya pasti. Makanya kalau udah sampai kamar jenazah tuh jenazah jangan dibersihkan atau dimandikan. Kadang keluarga nggak tahu kan, itu kok jenazah didiamkan saja. Padahal itu penting bagi kita untuk mencari, mungkin ada bekas cakaran, bekas gigitan, bekas luka yang lain, karena mungkin ada kasus nih di luar Jawa sana, itu teridentifikasi dari gigitan di
di badannya dia korban kekerasan seksual sampai meninggal. Akhirnya kan kita swab semua, terus kita curigain yang ada di situ sesuai dengan waktu kematian kan. Pentingnya di situlah DNA kita ambil cocok dengan yang ada di tubuh korban. Itu makanya kan kadang masyarakat juga kalau memang curiga sampai rumah meninggal, keluarga meninggal tidak wajar, ya sudah, jangan dia apain, lebih baik kirim aja ke kamar jenazah. Kadang kan itu petunjuk yang bagus ya. Kadang kan kalau nggak tahu mereka malah mandiin, terus disabunin, terus dikafani, setelah rame curiga lo baru. Oh kayak ini kok aneh meninggalnya, baru dikirim ya. Bukti-bukti di tubuhnya hilang dong. Apalagi sekarang kan yang riskan tuh kekerasan seksual yang sampai meninggal itu loh. Itu yang buktinya itu kadang susah didapat kalau memang sudah dibersihkan. Iya, Ibu kan karena menyinggung tadi soal pelecehan seksual dan lain-lain, Ibu kan mendirikan Proklin juga ya, Bu? Iya, di Semarang. Itu sekarang masih berjalan? Masih. Itu yang fokus, di Jakarta juga, di fokus Rumah ke Sakit perempuan Polpus. dan anak itu ya, Bu? Iya, semua kekerasan perempuan dan anak. Karena kan memang mereka itu kan kalau jadi korban tuh bingung mau datang kemana. Apalagi ada luka-luka, apalagi kalau terjadi kekerasan seksual lah. Saya inginkan mungkin ke rumah sakit Polri terdekat atau nanti mungkin rumah sakit umum yang lain juga bisa. Tapi ya itu harusnya kan ditanggung pemerintah ya, tapi di BPJS tidak ditanggung. Gitu. Jadi ya kita karena kepolisian dan untuk mensupport atau membantu masyarakat, ya saya inginkan ini memang free, jadi semua pemeriksaannya, dan sudah berjalan. Jadi pasien atau korban datang itu tidak disuruh, udah kamu lapor dulu, kan kasihan. Dia mau datang aja itu udah luar biasa. Terus kamu ketemu dokter dulu, itu kan kasihan juga. Jadi saya pengennya di situ penyidik datang, terus dokter meriksa. Kalau memang dia stres atau butuh bantuan psikiater ada, atau ada tindakan lain, mungkin menurut undang-undang TPKS yang terbaru kan boleh tuh hak korban, misalnya di undang-undang kesehatan juga boleh, asal korban perkosaan bisa memakai kontrasepsi darurat biar tidak terjadi kehamilan seperti itu, atau mungkin sempat hamil tapi di bawah 4 minggu masih bisa dikasih kontrasepsi darurat atau dihentikan kehamilan. Karena kan bagi saya itu korban-korban ini bila hamil tidak diinginkan itu akan seumur hidup dia akan terhantuin toh. Bahkan kan ada yang mengakhiri hidup anaknya sendiri ya karena rasa benci dengan yang memperkosa seperti itu. Iya. Oke, Bu. Ini kita balik lagi ke ruang jenazah, Bu. Kamu sukanya ruang Karena ini menarik, Bu. Kan kita ngebayangin, gimana sih rasanya di dalam ruang jenazah bersama jenazah. Saya kasusnya banyaknya yang sekarang for clean kalau saya sekarang. Gitu. Iya. Tapi kalau kalau yang di ruang jenazah itu, Ibu ada nggak sih, Bu, rasa takut atau bagaimana? Itu kan Ibu bersama jenazah begitu, Bu. Nggak apa-apa, jenazah diem aja, kamu gerak-gerak nih. Jenazah kan diem aja, nggak ngapa-ngapain. Iya. Nggak ada nggak, Bu, cerita ya di dalam ruang jenazah itu Ibu pernah nggak, Bu, sendiri, Bu, begitu? Ya dulu pas sekolah sendiri, pas baru-baru lulus ya banyaknya sendiri karena belum ada dokter forensik lain. Sekarang udah rame-rame, paling bertiga, berempat. Ada cerita-cerita mistis di... Iya banyak sih, dulu. Tapi Ibu nggak kapok ya, Bu, dengan... Nggak kapok, jadi temen aja. Teman maksudnya gimana, Bu? Di temen kan ada dunia, katanya ada dunia lain. Selain dunia kita ada dunia lain, kan temen tadi. Ibu pernah diperlihatkan kayak gitu, Bu? Ya dulu, sekarang udah enggak. Udah enggak? Ya. Itu di saat mengerjakan jenazah itu atau... Ya saat-saat pas mengerjakan atau pas lihat atau pas ya ada jenazah banyak gitu kan, karena kan bencana, disaster gitu kan, kadang juga banyak jenazah. Gimana, Bu, sosoknya? Apakah ya, kayak film-film di luar sana apa gimana? Ditakut-takutin gitu enggak? Oh enggak ya? Ya cuman nggak tahu, mungkin dulu kayak membayangkan aja, jadi kesannya lihat tapi ya nggak masalah. Nggak masalah ya, Bu. Ada nggak, Bu, mereka ngasih petunjuk gitu?
datengin ibu ngasih petunjuk? Enggak. Enggak ya. Tunjuk. Kirain dia datang ke ibu, nih pelakunya. Enggak ya, Bu? Oke, Bu. Ini kan saya mau minta tanggapan Ibu aja nih. Soal kasus terbaru nih, Bu. Kan ada kasus anak ya di Padang tewas, yang menurut keterangan polisi, ini kasus Afif Maulana, Bu, yang menurut keterangan polisi ini melompat jatuh dari ketinggian 18 meter sekian gitu ya. Dan dia mengalami patah tulang patah tulang iga 6 hingga merobek 11 cm paru. Nah, sedangkan menurut keluarga ini tidak mungkin melompat karena kalau dia melompat pasti ada yang patah kaki atau minimal kepala tuh pecah dari ketinggian itu, Bu. Karena di bawahnya menurut keterangan polisi juga saat itu si sungai ini tidak ada airnya, banyak batuan gitu, dan intinya tidak ada air gitu. Menurut Ibu dengan keterangan seperti itu lebih ke mana yang memungkinkan, Bu? Nggak tahu, saya nggak meriksa jenazah jadi nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa jawab karena bukan saya yang meriksa jenazahnya. Oke, Bu. Setelah mengerjakan beberapa kasus ya, Bu, terus akhirnya ada kasus-kasus yang tidak terungkap pelakunya dan ada yang terungkap pelakunya. Ketika kasus itu terungkap, Bu, pelakunya, Ibu bagaimana, Bu, perasaannya? Perasaannya senang ya, saya bayangkan si korban juga mungkin di sana di Tanah Baja itu di surga lah, udah tenang gitu, tidak penasaran toh, karena saya yakin kan kalau meninggal tidak wajar pasti penasaran dan bisa juga tidak tenang di sana. Dan saya sendiri sebagai dokter forensik saya senang kalau pelaku ini tertangkap. Ada termasuk yang kasus Subang ini, Bu, yang akhirnya terungkap. Saat itu gimana, Bu? Dia senang banget. Senang banget ya. Kalau yang korban-korban pesawat itu kan itu banyak tuh, Bu. Iya. Ibu kan pastinya setiap hari menerima body part dari tiap hari. penumpang, terus akhirnya menyusun, akhirnya teridentifikasi satu demi satu, terus akhirnya mereka bisa dijemput oleh keluarga. Nah, ya itu bahagia sekali karena kita kadang keluarganya minta ketemu kita, dokter forensik mengucapkan terima kasih itu, dan bagi kita tim tuh rasa lelahnya hilang gitu, karena keluarga mengucapkan terima kasih, dan kita juga bisa pulang dengan tenang karena kan kadang tim tuh datang dari mana-mana, dari luar kota gitu. Kalau belum selesai, belum teridentifikasi, kadang kita juga nggak boleh pulang nih sampai selesai. Oke. Terakhir nih, Dok, otopsi mayat dalam sebuah kasus ini seberapa besar sih bisa mengungkap sebuah kasus gitu? Bisa sangat besar sekali artinya, karena tadi saya pernah awal bicara penting sekali untuk segera diperiksa. Otopsi penting karena berburu sama waktu kematian. Setelah 2 jam lebah mayat, 3 jam kaku mayat, 4 jam kaku, 6 jam pembusukan itu semakin sulit, apalagi lebih 3 hari, 4 hari gitu. Tapi sekecil apapun kita maksimal ya untuk melakukan pemeriksaan jenazah walaupun sudah dimakamkan. Dan itu sangat signifikan banget artinya kalau kita meriksa segera, karena kita langsung bilang, oh Pak polisi ini meninggalnya jam 2 sampai jam 4. Ya waktu kematian, jadi penyidik akan cari tuh yang di sekitar TKP siapa aja, saksi-saksi. Kan bisa diduga mereka, biasanya kan pelaku orang terdekat, ada di sana, mungkin ada yang lihat dan sesuai dengan waktu kematian. Terus bisa, sebab caranya ditusuk, terus ada luka perlawanan, berarti kan dia berusaha membela dirinya gitu, dan cari pisau yang ada dan cari juga
orang-orang di situ yang mungkin luka karena ada perlawanan. Nah itu penting sekali, makanya saya selalu minta ditemani penyidik kalau otopsi, biar cepet juga kerjanya. Gitu. Dan hampir dulu saya punya data kalau di Jawa Tengah dari misalnya 100 kali otopsi, berapa persen yang terungkap? Rata-rata 80% terungkap. 80%. Ya, karena kita memberi hasil yang ilmiah dan penyidik akan senang untuk melengkapi juga untuk mencari ini tersangka atau pelaku. Dan kemarin juga kan bagi kami ya dokter forensik itu terakhir itu yang pastikan sebab kematian. Dari situ kita bisa memastikan karena untuk kepentingan beratnya jatuh hukuman waktu pengadilan nanti. Jangan sampai dia tidak dijerat atau tidak dihukum seberat-beratnya ya, sudah menghilangkan nyawa. Iya, dari sekian kasus yang sudah ditanganin, apa catatan dokter dan imbauan kepada masyarakat mungkin? Ya tadi, misalnya kalau curiga warganya ada meninggal tidak wajar, ya sudah bawa langsung ke kamar jenazah, terus lapor ke polsek terdekat. Jangan diapa-apain. Dan itu udah sangat menolong kita. Apalagi mungkin diduga ada kekerasan seksual, itu sangat data awal pengumpulan benda apapun atau tanda apapun di tubuh itu sangat pengaruh. Oke, terima kasih Dr. Hastri atas bincang-bincangnya, hampir 1 jam kita. Kuliah 1 semester. Kuliah 4 SKS kayaknya Bu. Ya, terima kasih teman-teman Gen Z dan Millennials, tonton terus Ngobrol Seru di IDN Times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.